Selamat pagi. Pagi semua. Selamat hari Minggu lagi. Hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama kami Plus gitu. Plus biasanya nggak selalu masuk kamera. Sekarang dia mau masuk katanya. Baiklah, mari kita mulai dulu aja ya. Ya, saya berdoa dulu juga. Baik. Kami bersyukur Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan memberi kekuatan, kesehatan sehingga kami bisa siap menyaksikan video ini. Kami menyerahkan pelajaran yang akan direnungkan, firman Tuhan yang akan dibaca. Biarlah Tuhan menyatakan kehendak Tuhan, memimpin kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang mau Tuhan ajarkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, pelajaran ke-13. The 13. Sosok serem gitu. Duh. Apa yang mau dibahas ini, Pak? Ini kayaknya sih memang udah habis ya bahannya. Tapi masih tetap ada. Kalau bahan secara manusia sudah. Kalau bahan secara Tuhan masih banyak yang harus dilakukan gitu. Jadi yang bagian ke-13 ini bicara tentang keluarga yang murah hati. Jadi setelah keluarga ini anggota-anggota keluarga harus peran-peran, mertua, ditutup dengan sebuah apa ya? Karena kalau ingat yang itu Bu, ingat yang di Kisah Para Rasul itu, Kisah Para Rasul 2 ya, waktu pas gereja pertama kali, gereja mula-mula bisa disukai orang itu karena mereka ya generous ya istilahnya. Murah hati. Ya. Karena mereka melakukan itu. Jadi orang itu bukan hanya segan, tapi juga mereka senang karena orang yang disegani ini murah hati gitu. Saling berbagi di antara mereka sendiri. Jadi begitu lihat tuh, loh begini ya orang. Kita kayaknya jarang lihat deh orang yang kayak gini gitu. Sejujur itu. Memang menarik juga sih, maksudnya waktu saya mempersiapkan bahan ini gitu ya, membaca dari 2 Korintus 9 itu betul-betul saya merasa diberkati gitu. Itu janji Tuhan lagi-lagi ditegaskan buat saya secara pribadi gitu ya. Memang kalau misalkan teman-teman mungkin ya saya sih nggak tahu pengalaman teman-teman mungkin ya. Tapi ketika saya membandingkan gitu kehidupan setelah berkeluarga dengan ketika saya masih lajang, mungkin kalau waktu lajang kalau misalnya ada orang yang memerlukan pertolongan gitu ya, ada donasi-donasi atau apa, mungkin saya akan lebih mudah untuk memberi gitu, karena ya jujurnya tanggungan belum banyak misalnya gitu ya. Belum pengeluaran nggak harus yang dipikir lebih matang misalnya gitu. Nah, tapi ketika sudah menikah, kebiasaan ini ternyata tidak boleh berhenti gitu. Kita tetap harus punya kemurahan hati yang sama gitu. Kalau dulu waktu lajang suka memberi, ya sesudah berkeluarga pun tetap gitu. Bersyukur bahwa saya di pasangan saya ini, Pak Arsendi, juga mempunyai mungkin bukan kemurahan hati yang sama, tapi keinginan untuk menolong yang sama gitu. Jadi dengan kemampuan kami, ya kami membantu sebanyak yang bisa kami beri gitu. Tapi yang penting kami berdua punya visi yang sama. Itu penting sih buat saya, karena kalau enggak bisa jadi malah jadi pertengkaran ya. Yeah. Nah memang kalau pengalaman saya pribadi, dimulainya ingin memberi itu dengan tulus itu setelah bisa punya rutinitas ngasih persepuluhan. Dari persepuluhan. Jadi waktu dari persepuluhan terus waktu kembali ke hadapan orang lain, orang yang perlu gitu, kita udah bukan jadi orang yang dulu sebelum nggak rutin persepuluhan. Orang ini beneran perlu. Jadi terus ya apalah yang bisa dilakuin gitu. Kalau uang nggak bisa, tenaga dikasih gitu. Belakangan baru lebih ngerti juga kalau kita mendoakan orang dengan sungguh-sungguh itu juga di hadapan Tuhan berbeda itu. Bukan hanya orang yang dibantu
doa gitu itu jadi bukan cuma gitu ya. Doa itu bukan cuma, dia bekerja untuk orang itu juga untuk kita sendiri gitu. Nah mungkin yang menarik itu suka akan ada pertanyaan, kalau saya ngasih nanti saya kurang dong gitu ya. Apalagi sekarang saya nggak punya uang, terus saya mau ngasih apa yang mau dikasih ya. Mungkin kalaupun enggak ya lagi pandemi, penghasilan mungkin berkurang, uang jajan berkurang. Iya, gimana caranya supaya gimana cara saya bisa nolong, udah nggak bisa nih mah hidup buat saya doang gitu ya. Nah ya itu balik lagi saya dikuatkan oleh ayat-ayat dalam pelajaran pagi ini. Mungkin kita lihat dulu di ayat 7 ya, gimana sih sebetulnya sikap hati ketika kita harus memberi. Pasti teman-teman udah hafal sih ini, udah tahu gitu ya, tapi ini memang betul di ayat 7 ini disebutkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Saya potong sampai sini dulu ya. Kalau kita memberi karena merasa itu kewajiban atau terpaksa, buntutnya kita akan selalu ingat, kita akan selalu mengingat kekurangan kita. Menghitung, karena saya ngasih jadi bulan ini saya kurang, karena saya ngasih jadinya saya harus berhemat, jadi nah itu kan apa ya, membebani ya. Membebani. Tapi kalau kita memberi secara sukacita, saya kira kita juga nggak akan mengingat-ingat bagian itunya ya. Karena kan dari awal kita udah nggak berpikir bahwa kita itu sebetulnya kekurangan. Yang sering kali membuat kita merasa kurang itu adalah karena dari awal begitu pegang uang ini akan habis oleh saya sendiri. Jadi nggak usah lah ngasih ke orang gitu. Tapi beda kalau sebetulnya dari sekian persen yang kita punya, bisa kok nggak kita gunain gitu. Misalnya kita memilih dalam satu hari ada beberapa makanan yang harus dihabiskan, harus dibeli, terus kita pilih salah satu dan nggak dibeli, terus si uang itu dikasih untuk orang lain. Ini ingat gitu ya, ingat siapa caranya orang yang di Bali itu. Oh gitu ya? Ada tuh yang joger ya? Bukan joger kayaknya. Joger ya? Yang satu piring itu. Joger itu ya? Ini joger, ya, baca. Satu piring untuk makan dalam satu hari dikasih ke orang yang membutuhkan. Jadi dia hanya makan 2 piring dalam hari itu, dan nggak setiap hari, setiap minggu kalau nggak salah. Jadi nggak berat gitu ya kalau dihitung-hitung tuh. Tiap hari Senin itu kalau nggak salah. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan itu. Inspirasi firman Tuhan itu kan menyebar luas sih. Saya percayanya begitu ya. Tidak ada kebaikan yang genuine itu nggak ada kalau bukan dari Allah. Karena Allah itu inspirator untuk ngasih sesuatu yang genuine itu, yang kebaikan yang benar-benar itu hanya datang dari Allah. Orang kebaikan yang datang dari iblis kan menipu Hawa toh. Ada kalau istilahnya itu friends with benefit gitu ya. Ada sesuatu yang diuntungkan, makanya dia mau melakukan itu. Kalau dengan Allah enggak. Sehingga kita bisa lanjut ke poin yang berikutnya nih Pak. Iya, nah itu. Begitu poin berikutnya, ini Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, di lanjutan ayatnya itu ya. B ya. Silakan Pak. Ya, di ayat 7b dibilang, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 bilang, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Wow. Buat saya sih wow. Saya waktu berapa hari lalu pernah nyampein sukacita pagi soal lingkaran kebaikan itu. Di dunia kita melakukan kebaikan itu karena kita berharap satu saat itu akan balik lagi ke kita.
Tapi kalau di Alkitab dibilang Allah yang akan mencukupkan itu. Kalau kita baik sama orang, memang orang lain nanti akan dipakai untuk mencukupkan, bahkan berkelimpahan gitu ya, dalam berbagai berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu dari Allah dan dikasihnya. Nah, yang mau saya tekankan itu kalau kita ngasih dan tanpa harus mikir suatu saat akan balik lagi ke kita, ini persoalan kita dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan memakai kita untuk gerak sesuai dengan rencana Tuhan. Kan itu maksud kita kan begitu ya, kita hidup bukan untuk kita sendiri tapi untuk Tuhan. Tapi juga jangan punya prinsip kalau saya sudah baik sama orang, Tuhan harus berbuat baik sama saya. Jadi ketika tidak terjadi sesuai harapan kita, oh Tuhan sedang berhutang nih sama saya. Ada kebaikan yang belum dibayar nih sama Tuhan. Nggak kesana juga ya. Bukan itu yang menjadi pola pikir kita ketika kita berbuat baik. Lagi-lagi sih kalau buat saya, dari tadi Pak Arsendi mengingatkan juga, ketika kita berbuat baik, kita juga sedang bersaksi gitu. Orang yang kita tolong, entah itu keluarga, entah itu orang di kantor, di sekolah, di perkuliahan, kita juga sedang menjadi saksi nih gitu. Apa sih yang mau kita beri gitu, ketulusan kita aja udah kelihatan gitu. Bukan ngasih dengan demal-mendemal gitu, misalnya itu kan udah bentuk kesaksiannya. Waktu itu udah gue kasih masih minta lagi. Dia udah dikasih kurang ajar juga, masih aja gitu, nggak kesana gitu. Balik lagi ini urusan kita dengan Tuhan. Marilah kita mengucap syukurnya sama Tuhan aja gitu, punya berkat, bisa memberi, selesai gitu. Nah, kalau teman-teman nanti bisa baca juga di dalam Alkitabnya ya, dari ayat 9 sampai 11 itu ada janji Tuhan bahwa semua orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Tuhan akan mencukupkan. Jadi jangan takut untuk memberi. Itu salah satu yang menarik untuk selalu diingat itu, tapi gimana ya cara ngingatnya gini, soalnya kita tadi Bu Vijin bilang supaya jangan ngingat pemberian kita kayak kita ngasih hutang gitu, ngasih Tuhan saya menanam ini ya, keperbuatan baik, pertimbangkanlah gitu ya. Kayak kesannya gitu. Tapi gini, tapi waktu kita melakukan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh mau bantu orang lain, Tuhan itu mengingat seperti Tuhan berhutang pada kita. Jadi Alkitab tuh seperti misalnya waktu Petrus dipakai perahunya untuk Tuhan Yesus khotbah, itu Petrus itu baru pulang dari malam-malam, semalaman nyari ikan, nggak dapet satu pun gitu, nggak bisa dibawa, nggak bisa dapat apa-apa. Ini malam yang apes begitu ya. Paginya ketemu Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus bilang, ini saya tolong dibawa ke agak jauh lah supaya saya bisa ngomong, ini orang datang semua gitu ya, pagi-pagi juga. Terus orang-orang jadi di pinggir danau itu, mereka duduk, mereka dengar pengajaran di atas perahu. Tuhan Yesus bicara. Setelah Tuhan Yesus bicara di atas perahu, terus Tuhan Yesus turun, terus dibilang ke Petrus, itu kamu tangkap ikan lagi, terus tebarin jala kamu. Terus si Petrus bilang, Tuhan ini kita semalam-malaman udah nggak dapat. Saya nih bukan baru minggu lalu jadi nelayan gitu, ini mah beneran apes Tuhan. Ya kamu ke ini aja, tangkap aja di sebelah kanan ya, di sebelah kanan perahu. Terus Petrus bilang, karena Tuhan yang menyuruh, apalagi dia udah dengar tadi pengajarannya gitu, jadi ya udahlah saya ikut aja. Nah hasilnya memang kan jalannya hampir koyak karena terlalu banyak ikan gitu. Bahkan ikan itu nggak bisa diangkat sama satu perahu, tapi juga harus ada perahunya Yohanes diminta tolong juga. Nah itu bentuk dari Tuhan tidak membuat bahwa tidak minjam dengan percuma. Kalau Tuhan mau
memberkati, ya Tuhan berkati dengan berlimpah selama kita benar-benar tulus melakukan itu. Petrus tulus aja, walaupun semalaman saya udah nggak dapet ikan, tapi perahu dipakai buat orang khotbah, ya udahlah gitu. Ya memang ada pekerjaan Tuhan di balik mujizat pada waktu itu, karena setelah itu Petrus dipanggil jadi murid penjala manusia. Nah, tapi yang jelas kalau ukurannya untuk berbuat baik, Tuhan tidak mau berhutang pada siapapun. Jadi itu juga yang kita percaya, makanya kalau tadi sempat kita diskusi juga ya, kalau kita memberi nih misalnya sama orang, bukan nggak mungkin kita juga dimanfaatkan. Udah dikasih sekali, minta 2 kali. Udah 2 kali, lanjut ini gitu. Orang seorang itu kayak nggak mikir gitu, kita nih makan apa setelah kita ngasih gitu. Kayak yang jadi kewajiban ngasih tuh gitu. Nah kembali lagi sih kalau kami berdua, bagaimana Roh menggerakkan juga, kita ikut pimpinan Roh Kudus ya. Saya sih percayanya bahwa ketika kita punya kemampuan, memang Tuhan gerakan hati kita untuk membantu, ya jangan keraskan hati. Walaupun terkesan seperti dimanfaatkan, kalau memang Tuhan beri, udah kasih aja, ya udah memberi gitu. Dan supaya nggak ingat-ingat, memberilah dengan sukacita tetap gitu. Jangan jadi merasa ini beliin dia teh ya, tapi dikasih terus sama ngomong. Ibarat kita ngasih ini persembahan 10-an itu kan, itu begitu juga ngasih kan udah nggak harus jadi setelah ini gereja harus mikirin ini gitu, karena saya udah ngasih. Rasa-rasa ini ikut nyumbang apa gitu ya, nyumbang paling besar gitu di gereja. Enggak begitu kan. Iya, itu dia. Jadi kita kan ngasih itu buat Tuhan. Ini berlaku bisa buat keluarga, bisa juga teman yang seperti itu. Memang sih kalau di buku dibilangnya prioritas kita ke keluarga ya. Kalau Alkitab bilang kepada saudara seiman di Galatia 6 ayat 10 itu ya, berbuat baik itu pada semua orang, tapi terutama saudara seiman. Saya sih mengalami sekali itu, kalau pertolongan dari keluarga, dari saudara seiman tuh udah bukan sekali 2 kali gitu, luar biasa lah gitu pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang terdekat secara kekerabatan darah maupun kekerabatan rohani ini gitu. Yang kasus paling baru sih waktu awal bulan ya, ketika Bapak dinyatakan positif COVID itu, luar biasa itu perhatian untuk keluarga kami gitu. Gimana begitu hari pertama positif aja tuh orang-orang udah langsung muatin gitu, udah minimal kirim WA gitu, bahkan hari-hari selanjutnya ada yang membantu kirim makanan, ada yang kasih saran ini itu, tiba-tiba paket nyampe gitu ya dari keluarga yang di Ketapang sekalipun gitu ya, ada paket-paket yang terus konsultasi buat kesehatannya, semuanya itu luar biasa sih buat saya. Dan itu Bu, yang uniknya di akhir itu setelah kita selesai, terus ada warga di sini udunan uang. Oh iya, itu juga. Terus itu mayoritas di sini soalnya muslim kan gitu. Tapi mereka bisa ngasih perhatian itu. Nah yang uniknya gini, pas habis selesai itu, terus uang masih ada di laci. Oh iya betul. Si di STT kena angin itu, angin taufan, nggak taufan. Maksudnya badai waktu itu ya. Badai, dan si angin itu mengangkat atap asrama, ada yang keangkat gitu. Jadi mereka nggak bisa, jadi beberapa mahasiswa nggak bisa tidur di asrama malam itu. Tidur dengan berdingin-dingin karena semuanya basah gitu, semua pakaian. Terus apa yang bisa dilakuin waktu malam itu? Yang saya dengan Bu Vijing kepikir, kita harus ngasih makanan yang bisa disantap malam itu juga gitu. Jadi ya udah, siang-siang itu sore kejadiannya. Nah terus jadi di STT perlu itu ya kita upayain kirim, dan ya uang yang dikasih itu kepake buat
bantu orang lain. Jadi seperti lingkaran kebaikan, tapi bukan. Lagi-lagi itu gimana cara Tuhan menolong tiap-tiap orang itu. Memang Tuhan pakai orang yang lain untuk bantu orang lain. Jadi Tuhan gak kirim tiba-tiba gejlik gitu ya dari udara gitu. Ada tas isi uang jatuh gitu. Atau juga Indomie berapa dus gitu jatuh gitu aja. Nggak begitu, tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk bantu kita. Orang-orang yang kita pikir nggak mungkin bantu, malah bantu. Gitu. Tergantung Tuhan maunya gimana. Dan kalau kita ingin terlibat di situ, buat saya kembali lagi soal kepekaan kita terhadap pimpinan roh. Itu sih buat saya. Jadi melalui pelajaran ini sih kami mendorong teman-teman punya kepekaan untuk ikut pimpinan roh, terutama yang berhubungan dengan memberi kerelaan memberi. Nah, dasar ayatnya tadi udah kita jelasin, nggak perlu takut. Kurang nggak kita kalau kita ikut pimpinan roh? Enggak. Tapi kalau kita memberi dengan motivasi-motivasi lain, saya nggak bisa jamin. Ada orang yang memberi bukan karena digerakkan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya misalnya gitu. Nah itu saya nggak bisa jamin sih gitu. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, pasti karena Tuhan juga mau mencukupkan. Bukan kita yang menjamin, tapi Tuhan yang akan mencukupkan itu. Alkitab yang menjamin itu. Betul. Gitu teman-teman. Begitu. Dan ya itu dari sekarang ya, jangan nunggu nanti karena judulnya keluarga ya nanti aja tunggu saya ketemu sama suami atau istri yang punya kemurahan hati. Jangan. Justru kita yang di luar gereja. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya teman-teman mikir kayaknya ya ini yang dilakuin gereja itu belum banyak yang bisa membantu menurut pikiran gitu ya. Menurut saya kayaknya kurang deh gereja ngebantuin si Anu gitu. Kurang deh kayaknya gereja melakukan bantuan untuk misalnya ada hal-hal tertentu, ada anak yang perlu dibantu, ada banyak orang-orang yang di luaran sana yang perlu dibantu. Terus teman-teman ngelihat ada satu perkumpulan nggak ada latar belakang agama di situ dan terpanggil untuk ikut di dalamnya, masuk aja. Nanti kalau perlu ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita siap ngobrol secara private aja, PM aja lah, private message. Tapi yang jelas ada orang-orang yang bisa dibantu, kalaupun kira-kira di gereja nggak ada orang-orang seperti gitu ya. Karena keterpanggilan kita tuh kayaknya terlalu beda-beda gitu. Kalau misalnya memang gereja punya program-program sosial, jadi jangan merasa kalau ngasih ke gereja itu nggak ada gunanya. Nah itu gereja itu paling sampai sejauh ini dia pengeluaran kedua terbesar itu di panitia sosial kita ya. Karena banyak banget memang yang perlu dibantu gitu. Nah kalau saya sih boleh dikit juga update. Buat teman-teman yang ada di grup mungkin tahu ya, ada beberapa anggota gereja kita juga yang sekarang jadi penderita COVID gitu. Nah di saat-saat seperti ini kita harus menolong mereka. Kalau teman-teman bisa mengontak orangnya langsung, bisa memberi bantuan secara langsung, dipersilakan, atau boleh menghubungi panitia sosial. Oke kali Pak. Oke. Baik, mari kita akhiri bersyukur untuk satu kesatuan lagi yang sudah kita lalui, walaupun masih secara online. Mungkin masih online juga sih di pelajaran minggu depan, tapi nggak tahu seberapa lama. Mudah-mudahan kita udah bisa kembali ke gereja lagi ya. Amin. Baik, mari saya akan tutup pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena Tuhan memberikan janji-janji yang begitu indah ketika kami mau menunjukkan kemurahan hati kami. Terima kasih karena Tuhan juga mengingatkan kami bahwa pemberian kami haruslah didasarkan pada pimpinan roh, sehingga kami boleh tetap bersukacita dalam memberi itu, bukan karena kemampuan kami dan kami meninggikan nama kami, tetapi karena kami justru ingin meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kami beri kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk murid-murid kami juga Tuhan, supaya mereka bisa
melatih diri, mempunyai kepekaan, mengikuti pimpinan roh, sehingga mereka juga bisa bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama keluarga ataupun orang-orang yang dekat di sekitar mereka. Mengucap syukur juga kalau di gereja kami sudah ada hati-hati yang mau memberi, yang memperhatikan satu dengan yang lain, karena ini juga adalah penerapan dari firman Tuhan. Terima kasih karena sekali lagi kami diberkati melalui kemurahan hati jemaat Gereja Baptis Batu Zaman, dan kami juga mengucap syukur kalau kami bisa menjadi bagian dari sebuah keluarga rohani yang begitu mengasihi Tuhan. Kami akhiri Tuhan pelajaran kami hari ini. Kami mohon ampun untuk semua kesalahan kami, dan biarlah kami juga boleh menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah setelah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sudah menyaksikan. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Sehat. Amin. Itu yang penting tuh. Jaga kesehatan. Tetap positif thinking. Yes.